mengucap syukur dan merasakan penghiburan yang daripada Tuhan saja. Bagi semua keluarga besar dan juga bagi semua jemaat yang selalu bersama-sama dengan beliau selama ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan terang yang menerangi cahaya hati kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu adalah indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas berkat-Mu bagi semua kami yang turun pada malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Baik. Sekali lagi shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah malam penghiburan untuk keluarga besar di sini, khususnya untuk Ibu Agustina Seketu, anak-anak dan juga cucu semuanya yang ditinggalkan oleh Bapak yang sangat kita kasihi, yaitu Bapak Barnabas Seketu. Dan malam ini kita bersama-sama memuji-muji nama Tuhan dan sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya saya akan terlebih dahulu membacakan menjadi bahan renungan untuk kita malam hari ini, di mana acara penghiburan kita laksanakan pada malam ini untuk bersama-sama kita bersukacita di dalam Tuhan. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan untuk menjadi landasan bagi kita untuk bersukacita dan bersyukur malam hari ini. Dari 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab atau yang bisa membuka di dalam smartphone, bisa membuka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 18. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18 kita sama-sama membaca. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, ini adalah malam penghiburan untuk kita, untuk keluarga terutama. Dan penghiburan yang sejati adalah dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini begitu syarat dengan banyak kebenaran yang memulihkan hidup kita, memulihkan hidup manusia. Ya, karena di sini banyak hal yang dinyatakan tentang pengharapan daripada orang Kristen sejati. Pengharapan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pengharapan yang sejati bagi orang-orang yang menjadi milik daripada Tuhan Yesus, ya. Dan bahkan sebetulnya pengharapan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana cara kita mengenang orang yang kita kasihi, yang sudah lebih dulu meninggalkan kita? Bagaimana caranya? Banyak caranya, tapi kita mau cara yang terbaik. Amin.
Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bukan hanya yang baik saja, banyak yang baik di dunia ini. Tapi Tuhan mau adalah yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang sangat luar biasa adalah bahwa ternyata Tuhan memberitahu tentang kematian dan dibalik kematian itu sendiri. Ini adalah suatu rahasia yang sangat besar yang Tuhan bukakan kepada umat manusia dan kepada kita. Rahasia yang besar yang dibukakan, sehingga kita mengerti bahwa perjalanan hidup kita sebagai pengikut Yesus tidak hanya semata-mata melihat pada apa yang sementara ini saja. Amin. Tapi kita juga tahu dan kita diberitahu bagaimana kita memikirkan dan juga bagaimana kita meyakini tentang di balik kematian ini pun Tuhan sudah memberitahu apa yang kita harapkan dan bagaimana kita nanti sejatinya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengenang orang yang paling kita kasihi, mengenang orang saudara kita, orang tua kita, Bapak Barnabas Seketu, yang paling terbaik mengenangnya adalah, saudara-saudara, mengenang pengharapan kita bersama untuk selama-lamanya dengan Dia. Adalah baik bagi kita untuk mengenang hal-hal yang sudah kita lewati bersama Dia, bersama beliau. Terutama Ibu Agustina Seketu pasti paling banyak mengenang kebersamaan dengan Bapak Barnabas Seketu, ya, yang sangat luar biasa. Apa istilahnya dikatakan untuk wanita yang hebat, Wonder Woman, yang sangat luar biasa berjuang terus merawat, ya, Bapak kita almarhum Bapak Barnabas Seketu. Saya tahu itu semuanya karena saya melayani di sini sudah bertahun-tahun. Jadi saya melihat itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tanpa mengeluh, tapi dengan hati yang tulus merawat Bapak kita almarhum Bapak Barnabas Seketu. Dan juga anak-anak tentunya semuanya memberikan perhatian yang besar kepada beliau, karena memang beliau sudah lebih dulu memberikan perhatian yang besar bagi keluarga ini. Amin. Itu sudah pasti. Nah, namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapapun banyak hal yang kita kenang bersama dengan anggota keluarga kita, itu pasti berakhir suatu saat. Betul? Berakhir. Sama seperti yang kita lihat saat ini, ya, tidak bisa lagi nanti makan bersama. Ibu, anak-anak dan cucu tidak bisa lagi ajak opa untuk makan minum bersama, tidak bisa lagi. Berdoa bersama tidak bisa lagi. Saya juga tidak bisa lagi mengajak Bapak Barnabas Seketu untuk sama-sama menyanyi, yang sangat luar biasa. Setiap kami beribadah di sini, walaupun beliau sudah susah bangun, minta dibangunkan dan harus duduk di kursi roda dan harus mendekat dengan firman Tuhan dan ingin mendengarkan seperti apa kata firman Tuhan tentang kehidupannya dan kehidupan orang-orang dan keluarga di tempat ini dan semua jemaat yang hadir beribadah secara rutin di sini. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau secara fisik saya kira udah lebih baiklah tidur, lebih baik, lebih nyaman saudara-saudara untuk memikirkan diri sendiri. Lebih baguslah tidur nyenyak dan tidak usah diganggu oleh suara-suara dan orang-orang yang datang ke tempat ini, tapi tidak demikian. Beliau mengabaikan rasa yang kurang enak di dalam tubuhnya demi dia datang untuk bersama-sama bernyanyi, walaupun tidak kata-kata pujian itu tidak sepenuhnya lagi bisa diucapkan dengan jelas semuanya, tapi tetap diucapkan. Saya kira itu di dalam hatinya pasti jelas. Amin. Karena Tuhan yang mendengarkan isi hati kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah semuanya itu lewat, ya, kita berpisah. Saya juga sudah berpisah dengan ayah saya tahun 2001, sudah 21 tahun yang lalu, ya. Saya mulai berpikir setelah membaca firman Tuhan ini, bagaimana cara yang terbaik untuk mengenang saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, suami, siapapun yang mendahului kita. Bagaimana caranya mengenang yang terbaik, Bapak Ibu Saudara?
Karena Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya, kebaikan Tuhan. Karena manusia itu memiliki keterbatasan. Ada yang cepat lupa, ada juga yang bisa lama mengenang. Tapi bagaimanapun lamanya mengenang di kesementaraan ini, tetap aja ada keterbatasan ingatan. Kalau kita sudah umur, ingatan kita juga berkurang, Bapak Ibu Saudara. Ya, situasi-situasi juga berubah, Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak hal yang menghalangi kita untuk bisa mengenang orang-orang yang kita kasihi ya di dunia ini. Maka mau tidak mau kita harus mencari tahu bagaimana cara yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki bagi kita untuk mengenang saudara kita, Bapak Barnabas itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi mengatakan, berbicara tentang kaitan daripada hidup kita dengan kedatangan Tuhan. Kenapa kedatangan Tuhan? Karena itulah sesungguhnya pengharapan yang termulia, yang terbesar, dan juga yang terindah bagi kita. Amin. Kalau seandainya Tuhan tidak datang, tidak ada gunanya kita beriman. Karena itu artinya kita masih tetap dan akan selama-lamanya di dalam kebinasaan, di tubuh yang tanpa kebangkitan. Ya, kalau Tuhan tidak datang. Makanya harapan yang terbesar bagi kita, yang termulia adalah karena ada janji Tuhan bahwa Dia akan datang. Karena disitulah peristiwa yang luar biasa, ya, bukan biasa-biasa saja, yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia tanpa penerangan firman Tuhan. Maka dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara, ya, khususnya keluarga besar, keluarga Saketu, dan terlebih khusus lagi kepada Ibu Agustina Saketu, dikatakan di sini bahwa selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, harus mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mengetahui apanya, saudara-saudara? Ya, dikatakan supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Oh, berarti ketika kita mengantarkan saudara kita, bapak kita, opa kita ke tempat pemakaman, ketika kita mengantarkan itu, berarti kita mengantarkannya bukan dalam keputusasaan, amin. Bukan di dalam kesedihan yang mendalam, atau bukan di dalam ketiadaan pengharapan, tapi di dalam pengharapan yang mendalam. Amin. Saudara-saudara, meskipun secara jasmani, secara fisik, ya, secara lahiriah kita ini pasti ada rasa kehilangan. Tetapi ketika kita mengantarkan opa kita, bapak kita mengantarkannya di dalam suatu pengharapan. Pengharapan yang bagaimana, saudara-saudara? Ya, apakah masih ada pengharapan bagi mereka yang sudah meninggal dunia? Apakah masih ada pengharapan terhadap orang yang tidak bisa kita ajak bicara lagi? Saudara-saudara, dikatakan saudara-saudara, karena jikalau kita percaya, nah di sini dia, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita percaya, dan memang kita harus percaya, amin. Karena ini hanya bagi orang yang percaya, ya. Pengharapan yang penuh ini, saudara-saudara, adalah bagi mereka yang percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Siapa yang mengatakan itu? Bukan gereja yang mengatakan itu, bukan pendeta yang mengatakan itu, bukan siapa-siapa yang mengatakan itu, tapi firman Tuhan yang mengatakannya. Amin, saudara-saudara. Dan ini berkaitan dengan soal bagaimana kita percaya, bukan soal apa yang kita harapkan menurut pikiran kita, soal bagaimana kita percaya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya dulu masih remaja, ya, kalau pas
di hari Paskah itu pagi-pagi jam 4 atau setengah 4 udah bangun dengan baju putih-putih, baju putih, celana panjang hitam. Pergi kemana? Pergi ke kuburan, saudara-saudara. Kemudian kita mengingat opa kita yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, lalu kita meneteskan air mata, menangis di situ. Sebagai tanda kita mengenang bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian dari hidup kita, dan bahkan karena mereka lah kita ada. Orang tua kita lah, karena orang tua kita lah maka kita ada di sini di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi apa yang saya lakukan waktu itu, ya, saya tidak menghubungkannya dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya, tidak, saudara-saudara. Saya tidak mengerti hubungan daripada orang yang mati dalam Yesus dan pengharapan dengan kebangkitan yang akan datang. Saya tidak mengerti, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di sini, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa faktanya adalah bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang sudah pasti diselamatkan, yang sudah percaya penebusan segala dosa, itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia di hari yang akan datang. Tidak ada yang tercecer. Amin, saudara-saudara. Tidak ada yang tertinggal. Saudara, itu luar biasanya. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Kenapa? Karena semua orang yang percaya kepadanya sungguh-sungguh adalah anggota tubuhnya. Anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala, saudara-saudara. Kepala akan mengumpulkan semua anggota tubuhnya dan tidak ada yang ketinggalan satupun. Lalu bagaimana? Dikatakan kalau Yesus nanti datang, saudara-saudara, belum tentu semua orang dalam keadaan mati. Dari mana kita tahu itu, saudara-saudara? Dikatakan tadi di sini, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, bukan dengan kajian, bukan juga dengan filsafat, bukan juga dengan karangan atau puisi. Tapi ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Tidak ada yang terpisah, dan tidak ada yang tertinggal, dan tidak ada yang saling mendahului. Luar biasa pertemuan nanti ketika Yesus datang, saudara-saudara. Di dunia ini bisa saja kita saling meninggalkan satu dengan yang lain. Bisa saja ada keluarga yang kurang memperhatikan atau yang tidak sempurna di dalam dalam perhatiannya untuk mempersatukan keluarganya. Bisa saja terjadi seperti itu di dunia ini. Tapi saudara-saudara, di dalam Kristus tidak ada kamus yang seperti itu. Dia akan mempersatukan semuanya, dan bahkan dikatakan di sini, kalau Kristus nanti datang, sementara ada orang yang percaya masih hidup, katakan misalnya, kalau Yesus Kristus datang, saudara-saudara, besok pagi, ya, jam 6 besok pagi hari Selasa, berarti kita semua masih dalam keadaan hidup, bukan? Saudara-saudara, kita tidak akan mendahului Bapak Barnabas Seketu, tidak. Ya, tapi kita akan sama-sama diubahkan oleh Tuhan dengan tubuh yang baru, saudara-saudara. Luar biasa. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita yang sementara ini, ya, kita mengeluh. Kenapa? Karena ada sakit penyakit, bertambah usia kita, bertambah tua, saudara-saudara. Seperti saya dulu berumur 30 tahun, belum saya pikirin soal kesehatan, belum mikirin saya. Mau makan, makan aja. Mau nambah berapa kali, 3 kali, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak saya pikirin itu. Tapi saudara-saudara, sesudah berumur mulai menjelang 50, wow, aku sudah mulai, lutut sudah mulai ngilu-ngilu. Wah, ada apa ini? Tidak bisa lagi membaca tanpa kacamata. Kalau dulu, bapak saya guru agama dan guru jemaat dulu, bapak saya almarhum, kalau mau membaca dia bilang, tolong ambilkan kacamata. Saya bilang, kenapa sih harus pakai kacamata? Baca aja langsung, kenapa?
sadar waktu itu, saudara-saudara. Tubuh yang kekal, tubuh yang surgawi, tubuh yang tahan terhadap segala cuaca, dan tubuh yang sangat luar biasa, tidak ada sakit penyakit dan tidak ada keluhan. Tidur dulu waktu dia ada di bumi ini, ya dia beristirahat, dia tidur, dia makan, dia lapar, dia dihina, dia dicaci, dia menangis. Tapi tahukah saudara-saudara, setelah dia bangkit dari antara orang mati, tidak ada lagi hal-hal seperti itu padanya. Yang ada adalah sukacita yang kekal. Amin. Dan kepada saudara melalui firman Tuhan sebetulnya itu sudah dibagikan pada kita. Makanya Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Itu hanya merupakan sebuah perskot sebagai DP. Tapi nanti fullnya itu adalah kalau Tuhan Yesus datang, akan dia tunjukkan diri kita yang baru, yang ditebusnya melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, itulah sebabnya dikatakan di sini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Turun dari mana? Dari sorga. Banyak orang bertanya, sorga di mana? Wah, sampai hari ini kamu belum tahu sorga di mana? Bacalah Alkitab. Ketika Yesus mati dan bangkit dan 40 hari dia menampakkan dirinya, dikatakan apa? Lalu terangkatlah Yesus apa? Ke sorga. Kalau terangkat berarti sorga itu ada di mana? Di atas, saudara-saudara. Dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Di dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Percayalah, saudara-saudara. Ya. Di dunia ini adalah tempat kita hanya sementara saja. Tetapi kita bersyukur karena di dunia inilah kita mengenal kebenaran. Amin. Kalau sudah lewat kita dari dunia ini belum mengenal kebenaran, maka itu artinya bagi kita adalah kebinasaan. Saudara-saudara, ini adalah sukacita kita yang sangat luar biasa, bahwa suatu saat kita akan dikumpulkan bersama-sama dimanapun kita berada, ya, baik yang mati maupun yang hidup, yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita akan ada suatu peristiwa penyongsongan terhadap Tuhan di mana? Di angkasa. Saudara-saudara, jadi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu akan datang masih dalam 2 peristiwa lagi, bukan 1 peristiwa. Saudara, yang pertama adalah peristiwa di mana Yesus datang di awan-awan belum sampai ke bumi ini. Untuk apa dia datang di situ? Untuk mengangkat semua orang yang percaya kepadanya dan dibawa ke dalam surga supaya tidak mengalami kebinasaan. Amin. Ya, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, setelah dia mengangkat semua orang yang percaya ke atas untuk menghindarkan kebinasaan, saudara-saudara, untuk menghindarkan penderitaan dan juga siksaan yang dilakukan oleh antikristus, maka dia datang kembali untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Itulah yang namanya disebut dengan kedatangan yang kedua kali. Dan itu pasti sampai ke bumi ini, saudara-saudara. Nah, kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa saat ini kita percaya kepada Yesus yang mati dan sudah bangkit mengampuni segala dosa kita dan lunas dibayar. Sehingga saudara-saudara dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Sehingga kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah tahu, kita sudah pasti masuk surga. Saya, saudara-saudara, di paguyuban, di keluarga, di mana saja saya, yang satu ini selalu saya saksikan. Kalau saya suatu saat meninggal dunia, saya bilang, Alkitab mengatakan, setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Di mana hidup kekal itu? Di surga, bukan di bumi. Di atas. Sehingga saya bilang tidak akan bersalah kalau orang yang nanti misalnya mengantarkan saya ke kuburan, ya, dimakamkan, kalau saya duluan, tidak bersalah mereka mengatakan, Bapak Simamora ini, Bapak Charles Simamora ini sudah pasti di surga. Karena apa? Karena setiap hari saya sudah menyaksikan itu. Tapi bukan karena kesaksian saya itu yang menjamin, tapi karena ada tertulis di dalam Alkitab. Dan saya percaya itu. Amin. Kita semua percaya itu, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Sehingga kita mengenang iman daripada orang yang menyatu dengan kita selama-lamanya. Amin.
Itu yang kita ingat. Itu yang cara yang terbaik mengenang orang yang berpisah dengan kita adalah mengenang kesatuan kita yang kekal bersama dengan Dia. Amin. Dan untuk itu tidak pernah ada duka cita mengenangnya. Percayakah saudara? Tidak akan pernah ada duka cita untuk mengenang sesuatu yang kekal. Karena apa? Karena itu tidak berkurang. Karena itu tidak akan hilang. Karena itu tidak akan musnah. Tapi itu ada senantiasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudaraku dikatakan di ayatnya yang ke-17 bagian B tadi dikatakan, demikian apa? Saya bacakan sekali lagi 17-nya lengkapnya ya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di surga. Kenapa di surga? Karena kita diangkat ke surga, di atas. Kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan, dengan Bapak Barnabas, itu saudara-saudara. Walaupun secara fisik kita tidak bersama-sama dengan dia lagi, tapi kalau saya beribadah dan memimpin ibadah di tempat ini dengan jemaat, mulai besok dan selanjutnya, saya akan merasakan bahwa Bapak saya itu, Bapak Barnabas saya itu, ada bersama-sama dengan saya dan jemaat, karena di dalam Tuhan, amin. Kecuali kita berpikir lain, dan tidak mungkin kita berpikir lain, karena itulah yang diimani oleh Bapak Barnabas itu selama hidupnya, dan itu yang kita aminkan juga, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memperingati atau mengadakan ucapan syukur penghiburan hari keberapa ini Ibu? Hari ketiga. Sekarang apakah Ibu masih sedih atau sudah tidak saatnya untuk sedih? Sudah apa yang disedihkan? Sudah saatnya kita mengimani apa yang dikatakan Paulus, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Bersukacita tidak sama dengan artinya bahwa kita tidak memiliki rasa terharu dengan kenangan-kenangan yang kita alami bersama-sama dengan orang yang kita kasih, dengan Bapak Barnabas. Pasti. Tetapi saudara, sekali lagi yang dimaksudkan adalah saudara harus lebih banyak mempercayai firman Tuhan yang meneguhkan iman saudara tentang pengharapan itu sendiri, supaya ketika saudara mengenang orang yang sudah meninggalkan saudara tetap di dalam keteguhan iman. Amin. Itu maksudnya saudara-saudara. Itu pesan firman Tuhan ini. Ya. Karena kalau kita lemah di dalam kebenaran firman Tuhan, di situ juga kita banyak mengalami kendala-kendala di dalam mengingat orang-orang, dan mungkin kita juga ada penyesalan, kemudian ada kemarahan, kemudian ada juga kita merasa tidak puas dan lain sebagainya. Karena kita ini daging, saudara-saudara. Banyak kelemahan yang terjadi di sini. Tapi firman Tuhan adalah penopang bagi pikiran saudara dan saya untuk selalu tetap menaruh harapan yang positif dalam hidup ini, meskipun sekalipun kita ditinggalkan oleh orang tua yang paling kita kasihi, Bapak Barnabas itu. Amin. Sebagai pengurus di dalam gereja, saya juga merasa bahwa sudah berkurang kekuatan kami di dalam jemaat memikirkan gereja ini. Karena apa? Karena orang yang strong, ya, yang kuat sekali di dalam pemikiran dan konsep tekad bulatnya untuk membangun gereja sudah pergi. Salah satu yaitu Bapak Barnabas itu. Lalu bagaimana saya? Apakah saya menjadi lemah karena beliau pergi? Tidak. Saya akan merasa lebih kuat lagi. Karena apa? Karena berarti saudara-saudara, dengan perginya Bapak Barnabas itu sebagai penopang gereja, salah satu adalah membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Itu membuktikan bahwa kita ini akan selalu kuat dan bersama-sama ke depan bersama dengan jemaat dan keluarga di sini. Ya. Karena apa? Karena firman Tuhanlah yang menopang kita untuk tetap bisa teguh berdiri. Pengharapan kita itu akan menciptakan di dalam pikiran kita optimisme untuk membawa firman Tuhan sampai kemana saja yang Tuhan berikan kita kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, karena itu saudara-saudara,
Di ayat 18 sebagai penutup dikatakan, di atas semuanya itu, karena itu apa? Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin. Kenapa kita punya suatu keyakinan bahwa kita ini akan selalu merasa terhibur meskipun di dalam duka? Kenapa, saudara-saudara? Apa yang membuat keyakinan kita bahwa kita akan tetap merasakan penghiburan dari Tuhan sekalipun kita menghadapi masalah duka atau penderitaan di dunia ini, saudara-saudara? Karena kita memiliki kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kita mempunyai dasar yang teguh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, saudara-saudara, malam yang hari pertama kali mengadakan penghiburan, kemudian hari keberapa lagi nanti, dan hari berikutnya nanti, saudara-saudara, tetaplah dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Saya sudah sampaikan kemarin bahwa firman Tuhan mengatakan kita semua setiap mengingat dan mengenang Bapak kita, Bapak Barnabas itu, hati kita harus selalu terhibur dan merasa gembira karena semuanya boleh Tuhan lakukan hal yang luar biasa melalui beliau di dalam hidupnya dan juga di dalam keluarganya. Dan kami juga sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya, bahwa sebelum Bapak Barnabas itu meninggalkan dunia ini dan pergi ke rumah Bapa di surga, dia menghadiahkan sebuah jemaat yang kami pimpin beribadah setiap minggu di sini. Dan itu orang tua yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang tua. Meninggalkan sebuah jemaat yang dirintis olehnya dan yang tetap teguh, diminta untuk tetap terus beribadah dan terus mendengarkan firman Tuhan. Itulah oleh-oleh hadiah yang ditinggalkan oleh Bapak Barnabas itu. Apakah banyak bapak yang punya peninggalan warisan seperti itu? Tidak banyak. Hanya 1, 2, 3 aja, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tetap bersyukur apapun yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Amin. Itu adalah kelebihan daripada Bapak Barnabas itu yang kita kenang pada malam hari ini, di mana kita semuanya merasa terhibur oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapak, malam hari ini acara penghiburan kami benar-benar adalah penghiburan dari Tuhan Yesus sendiri, dari firman-Mu. Bukan penghiburan yang kami buat-buat atau yang kami rekayasa, tetapi ini adalah penghiburan dari kebenaran firman Allah yang tulus dinyatakan dan yang 100% dijamin kebenarannya oleh karena firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini akan berbuah lebat dan menimbulkan hati keluarga Seketu di tempat ini, terutama ibu yang ditinggal oleh Bapak Barnabas Seketu, akan tetap bersama-sama dan selalu mengingat bahwa kesatuan kami di dalam Yesus tidak ada yang memisahkan, oleh karena di dalam Kristus kami sudah dibalut dan dibungkus dengan darah Yesus yang kekal, dengan kebangkitan hidup yang telah Engkau berikan bagi kami setiap orang yang percaya, dengan meterai Roh Kudus sebagai jaminan. Terima kasih Bapak, berkati juga semua anak-anak beliau yang ditinggalkan, mereka semuanya sudah mandiri ketika Engkau memanggil pulang Bapak Barnabas itu, dan semua cucu-cucunya juga di dalam keadaan di mana mereka bertumbuh, dalam tumbuh kembang mereka semuanya dalam keadaan sehat dan menggembirakan dan penuh kasih sayang daripada Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ini Tuhan Yesus, yang memberikan diri mereka untuk menjadi orang-orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan, setiap hari Minggu ditaburkan dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Dales.